Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Forza Fadila Irfan dengan NIM akhiran 050. Perkenalkan, nama saya Narindra Rara Nur Aziza dengan NIM akhiran 024. Perkenalkan nama saya Sendiriski Puspitasari dengan NIM akhiran 031. Perkenalkan, nama saya Aura Putri Nabila dengan NIM akhiran 032. Saya Isnaini Nasikaroma dengan NIM akhir 043. Saya Novela Berliani Putri Sakina dengan NIM akhiran 057. Saya Resmawati dengan NIM akhiran 061. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kategori pengadaan. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, yakni Ibu Dr. Anda Lulu Fauzia MSI, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pengadaan yang telah membimbing kami selama mata kuliah Manajemen Pengadaan ini berlangsung. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi dari pengadaan. Kita semua tahu bahwa pengadaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam perencanaan, di mana pengadaan ini berguna untuk memperoleh suatu barang ataupun jasa. Nah, maka dari itu, berikut akan saya jelaskan mengenai definisi pengadaan menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Haji Subagja, MS dalam Mahendra Romus dan Firna Museliza, di mana pengadaan ialah merupakan segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang ataupun jasa berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan atau yang sudah berlaku dengan menciptakan sesuatunya yang tadinya belum ada menjadi ada. Sedangkan menurut Soekardi, pengadaan merupakan sebuah proses sistematis untuk memperoleh barang ataupun jasa yang mencakup semua langkah dari perencanaan hingga ke evaluasi hasil, yang dimana ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara optimal. Kebijakan Pengadaan Barang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pada pasal 4, pengadaan barang atau jasa bertujuan untuk 1. Menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. 2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. 5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. 6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. 7. Mendorong pemerataan ekonomi. 8. Mendorong pengadaan berkelanjutan. Pada pasal 5, kebijakan pengadaan barang atau jasa meliputi 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa. 2. Melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa. 4. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang atau jasa. 5. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. 6. Mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia. 7. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 8. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. 9. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Kebijakan pengadaan barang ataupun jasa. Kebijakan pengadaan barang ataupun jasa di Indonesia merupakan pedoman yang mengatur proses pengadaan untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Terdapat beberapa poin tujuan dan juga prinsip seperti yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan. Proses pengadaan harus dilakukan secara terencana, termasuk mengidentifikasi kebutuhan, penetapan barang ataupun jasa, cara jadwal, dan anggaran yang diperlukan. Lalu yang kedua, transparansi dan kompetisi. Pelaksanaan pengadaan barang jasa harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Yang ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan. Dalam hal ini, kebijakan mencakup pembentukan unit kerja pengadaan barang ataupun jasa yang biasa disebut UKPBJ. Yang keempat, pengembangan e-marketplace. Lalu yang terakhir, ada penggunaan produk dalam negeri
Kebijakan ini mendorong penggunaan barang ataupun jasa lokal dan standar nasional untuk meningkatkan kualitas dan mendukung industri domestik. Lalu, terdapat pula kebijakan Peraturan Menteri BUMN seperti yang tertera tahun 2019. Pada pasal 2 Peraturan Menteri ini berlaku untuk semua pengadaan barang ataupun jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMN, termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan modal negara dan hal lainnya. Lalu pada pasal 5, pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan kebijakan antara lain meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan barang dan jasa untuk mengoptimalkan value for money, lalu menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan, melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel, mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri, dan yang terakhir memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengadaan yang dilakukan pemerintah dapat memberikan nilai terbaik bagi masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya ialah jenis pengadaan, di mana pada pengadaan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah pengadaan jasa yang diperuntukkan oleh perusahaan untuk melakukan peningkatan terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan usahanya. Seperti misalnya saja, yang pertama ialah pengadaan jasa di bidang konstruksi untuk peningkatan, perbaikan, ataupun perawatan infrastruktur bangunan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ialah jasa konsultan ataupun auditing, di mana perusahaan melakukan pengadaan terhadap jasa ini untuk melakukan peningkatan proses bisnis, pemecahan masalah bisnis, dan juga pemeriksaan terhadap kondisi finansial perusahaan. Selanjutnya ialah jasa desain dan kreatif, di mana jasa ini meliputi bidang-bidang kreatif seperti misalnya saja editing foto, editing video, dan copywriting. Yang kedua ialah pengadaan barang, di mana pengadaan barang sendiri merupakan kegiatan untuk membeli bahan baku dalam keperluan produksi ataupun barang-barang yang dapat menunjang kegiatan usaha. Pengadaan barang sendiri diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama pengadaan bahan baku, yakni bahan dasar dalam keperluan produksi yang masih mentah, seperti misalnya saja getah karet dan juga kayu. Yang kedua ialah pengadaan barang setengah jadi, yakni barang yang telah diproses ataupun diolah namun tidak sampai selesai, hanya sampai setengah dan dapat digunakan kembali dalam kegiatan produksi, seperti misalnya saja biji karet dan juga papan kayu. Yang ketiga ialah pengadaan bahan jadi, yakni bahan yang telah selesai diproduksi secara 100%, seperti misalnya saja ban mobil ataupun meja dari kayu. Dan yang keempat ialah pengadaan hewan, di mana pengadaan hewan sendiri merupakan hewan yang tidak dilarang untuk diperjualbelikan dan dapat digunakan untuk keperluan bisnis, seperti misalnya saja bibit lele ataupun hewan-hewan laut yang biasanya ada di restoran seafood. Metode pengadaan. Banyak sekali metode pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan di masa kini, diantaranya adalah pengadaan langsung. Sesuai dengan namanya, pengadaan ini dilakukan secara langsung melalui vendor-vendor. Dan biasanya perusahaan akan melakukan perencanaan yang matang dan menyeluruh agar biaya yang dihasilkan tidak melebihi anggaran yang telah disediakan oleh perusahaan sehingga pengadaan tersebut tetap lancar. Yang kedua adalah vendor pengadaan barang, yaitu perusahaan membuka tender kepada vendor-vendor agar mereka dapat memilih vendor yang terbaik dengan penawaran yang sesuai. Yang ketiga adalah vendor tunggal. Sesuai dengan namanya, metode ini menggunakan satu vendor tunggal saja yang dapat memenuhi syarat dan kebutuhan perusahaan. Metode ini dilakukan untuk menghemat waktu dikarenakan tidak harus menggunakan waktunya untuk terus-menerus bernegosiasi dan kualitas dapat dipastikan terjamin. Selanjutnya adalah request for proposal, yaitu perusahaan akan mengirimkan permintaan pengajuan proposal secara formal kepada vendor-vendor mengenai hal-hal yang diminta perusahaan, dan vendor akan mengirim atau menarik dan memberi penawarannya. Selanjutnya adalah request for quotation, yaitu perusahaan memaparkan apa saja yang mereka inginkan melalui kualifikasinya, mulai dari harga, kualitas, dan lainnya. Jika vendor menyanggupinya, maka proses pengadaan dapat berlangsung dan lebih berfokus pada estimasi penganggaran perusahaan.
Dan yang terakhir adalah e-purchasing, yaitu melakukan pengadaan dengan membeli barang yang diminta secara online melalui katalog elektronik ataupun toko daring secara tepat, cepat, dan aman. Perbedaan pengadaan publik dan swasta. Yang pertama, cara pemberian kontrak. Yang pertama dari sektor publik. Kontrak diberikan melalui proses penawaran yang kompetitif. Ini bertujuan untuk memilih pemasok terbaik yang dapat melakukan pekerjaan tersebut serta memastikan penggunaan dana yang paling efektif. Kedua, di sektor swasta. Kontrak umumnya diberikan melalui proses negosiasi dan pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk memilih lebih banyak fleksibilitas untuk merundingkan syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi mereka. Yang kedua, berdasarkan penggunaan teknologi pengadaan. 1. Di sektor publik, teknologi digunakan secara luas untuk mengelola proses pengadaan. Ini mencakup penerapan sistem e-procurement yang tentunya membantu menyederhanakan prosedur di dalam pengadaan dalam menekan biaya, serta meningkatkan transparansi. Yang kedua, teknologi juga digunakan di sektor swasta untuk mengelola pengadaan, namun tingkat adopsinya tidak seumum di sektor publik. Berdasarkan kepatuhannya, sektor publik tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur proses pengadaan. Ini mencakup aturan mengenai cara pemberian kontrak serta kewajiban untuk menjalankan proses penawaran yang bersifat kompetitif. Kemudian, yang kedua di sektor swasta, persyaratan hukumnya lebih sedikit serta memberikan keleluasaan bagi organisasi atau perusahaan untuk menerapkan strategi pengadaan mereka sendiri tanpa harus khawatir tentang kepatuhan hukum. Selanjutnya, berdasarkan persyaratan hukum. Yang pertama, di sektor publik harus mematuhi Undang-Undang Pengadaan Publik adalah prioritas utama. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara adil dan merata. Yang kedua, di sektor swasta, di mana kepatuhan juga memiliki peran penting. Namun, organisasi atau perusahaan memiliki kebebasan untuk menerapkan strategi pengadaan mereka sendiri. Selanjutnya, berdasarkan dampak sosial terhadap masyarakat. Yang pertama, di sektor publik, pengadaan sering dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sosial, seperti meningkatkan akses ke layanan penting atau menciptakan peluang ekonomi bagi kelompok yang kurang beruntung. Di sektor swasta, pengadaan seringkali bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya. Selanjutnya, berdasarkan fokusnya, yang pertama untuk organisasi publik, pengadaan berfokus pada pengurangan pengeluaran dan efisiensi biaya. Sedangkan pada organisasi swasta, fokusnya itu pada profit dan berusaha terus-menerus meningkatkan margin laba. Selanjutnya, berdasarkan manajemen biaya. Yang pertama, di sektor publik diwajibkan untuk mengikuti batasan anggaran yang ketat. Akibatnya, organisasi di sektor ini seringkali perlu membatasi pengeluaran mereka dalam proses pengadaan. Sedangkan di sektor swasta, manajemen biaya tidak menjadi perhatian utama, karena organisasi memiliki kebebasan untuk mengeluarkan biaya sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, berdasarkan pemangku kepentingan. Yang pertama, pemangku kepentingan organisasi swasta jumlahnya jauh lebih sedikit daripada mereka yang berada di sektor publik. Yang kedua, pemangku kepentingan di sektor publik mencakup semua individu yang membiayai atau memanfaatkan layanan yang disediakan oleh sektor ini, yaitu masyarakat umum. Selanjutnya, tantangan dalam sektor pemerintah maupun swasta, di mana yang pertama ada kompleksitas dari regulasinya, di mana kalau pemerintah, regulasi yang kompleks seperti undang-undang, kebijakan, dan pedoman yang harus diikuti dengan cermat yang dapat memperhambat proses dan menambah birokrasi. Sedangkan kalau dalam swasta, meskipun fleksibilitasnya itu lebih besar dibandingkan di sektor pemerintah, regulasi yang berubah-ubah di pasar global menjadi hambatan bagi kecepatan dan kelincahan pengadaannya. Lalu yang kedua ada keterbatasan dari anggaran, di mana kalau pemerintah, keterbatasan dana ini dapat menghambat kemampuan untuk memperoleh barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan yang mendesak. Sedangkan kalau dalam swasta, tantangannya itu karena adanya tekanan untuk menekan biaya dan meningkatkan margin dari keuntungan, di mana antara biaya dan kualitas ini harus sama-sama seimbang. Lalu yang ketiga ada resiko dari korupsi, di mana kalau pemerintah, praktik korupsi seperti kolusi, nepotisme, dan penyuapan seringkali terjadi mengakibatkan pemborosan dana publik dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Sedangkan kalau swasta itu seperti penyuapan dan konflik kepentingan dengan pemasok. Meskipun tidak seberat di sektor pemerintah, hal ini tetap menjadi tantangan dalam menjaga integritas dari proses pengadaannya. Lalu yang keempat ada teknologi, di mana kalau pemerintah itu hambatannya karena integrasi sistem rumit, pelatihan SDM, dan perubahan proses bisnis membuat adopsi teknologi baru ini menjadi lebih lambat. Sedangkan kalau swasta itu cenderung lebih cepat dalam mengadopsi teknologi baru, namun terkait biaya, pelatihan SDM, dan kebutuhan integrasinya itu menjadi tantangan. Yang kelima ada keberlanjutan, di mana kalau pemerintah, keberlanjutan ini udah menjadi fokus penting, namun terkendala oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran pemangku kepentingan. Lalu kalau dalam sektor swasta, keberlanjutan ini menjadi fokus dalam pengadaannya, namun menyeimbangkan antara keberlanjutan dengan biaya dan profitabilitas ini merupakan tantangan yang signifikan. Dan yang terakhir, kurangnya kapasitas dan keterampilan, di mana kalau pemerintah kurangnya pelatihan dan pengalaman, sedangkan kalau swasta ini lebih ke membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan khusus.
Jadi, kesimpulannya, pengadaan merupakan proses akuisisi barang, jasa, atau pekerjaan oleh suatu entitas baik publik maupun privat. Pada pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 memberikan definisi dan mengatur mengenai agen pengadaan. Agen pengadaan ini adalah pihak yang diberi kepercayaan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah untuk melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan. Pasal ini juga mungkin mengatur mengenai persyaratan, kewenangan, dan tanggung jawab agen pengadaan. Jenis pengadaan terbagi atas barang dan jasa yang mengaplikasikan beberapa metode. Namun, masih banyak tantangan yang ada mengingat pentingnya pengadaan dalam keberlangsungan organisasi. Maka dari itu, perlu adanya perbaikan berkelanjutan untuk mengatasi adanya tantangan-tantangan tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.